Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aldo, dan di sesi kali ini kita pengen membahas komentar yang masuk di video channel saya ya, yang sempat saya upload itu 2 hari yang lalu, yaitu tentang channel yang ini nih. Bukan channel, tentang video yang ini. Saya kasih alasan kenapa tahun 2025 harus ambil bisnis ini ya. Dan alhamdulillah itu tembus 1,1 ribu viewer. Dan kita lihat komentarnya, ada yang menurut saya ini menarik banget. Nah, dan saya pengen pengen komentar gitu kan. Tapi sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menggunakan jarinya itu berkomentar di kolom komentar video channel saya. Ya, di sini ada Cuk3220, dia bilang jangan mau dibodohi, dia itu cuma mau jual barangnya sendiri. Kita langsung komentari, ya emang benar teman-teman. Saya itu pengen pengen dapat keuntungan dari produk yang saya jual sendiri gitu kan, artinya produk saya sendiri. Dan itu menurut saya hal yang wajar dan lumrah ketika seorang pedagang, dimanapun pedagangnya apa aja, itu pasti mereka itu fokus untuk menjual produknya sendiri biar dapat keuntungan, dan keuntungannya itu untuk menafkahi keluarga dirinya atau sampai keluarga gitu kan. Dan itu hal yang menurut saya tuh wajar banget. Kenapa harus bilang dia cuma pengen jual barangnya sendiri? Mungkin maksud dia itu kalau misalkan nggak ada after sale gitu kan, jadi misalkan udah dijual itu kita langsung dilepas aja. Teman-teman perlu ketahui juga, jadi teman-teman yang mengambil atau misalnya bermitra dengan Aldo Shop itu, teman-teman, setelah pembelian itu saya sendiri gitu kan, sebagai owner Aldo Bako, itu gak pernah melepas konsumen saya gitu kan. Sebelum konsumen saya itu jalan sendiri. Nah, jadi selama mereka itu mau sharing, konsultasi dengan pihak kita, itu bakal kita kasih rujukan, kasih masukan, kasih solusi gimana caranya itu mengatasi problematika yang ada di lapangan, tapi terkait tentang bisnisnya itu. Jadi kita tetap aja ada komunikasi, jadi nggak lepas gitu aja, kecuali kalau teman-temannya misalkan itu udah pernah berjalan sebelumnya, jadi ngambil produk di Aldo Shop. Tapi untuk teman-teman yang pemula itu, yang bener-bener baru banget, itu kita selalu meluangkan waktu, barang kita you're welcome, jadi selalu menerima terbuka, mau video call, mau lewat chat gitu kan, atau telepon langsung, kita selalu terbuka ya teman-teman ya. Mau jam berapa aja, selama saya nggak sibuk, itu kita selalu terima apapun saran, keluhan, atau misalkan membutuhkan solusi tentang bisnisnya, itu selalu kita tanggapi. Nah, itu teman-teman ya, mungkin maksudnya dia itu setelah dijual kita nggak ada komunikasi lagi, kita nggak seperti itu ya. Jadi kita tetap ada komunikasi sampai karena reseller saya juga yang sampai 2 tahun yang lalu sampai sekarang yang berjalan itu masih komunikasi saya sama saya, tapi komunikasinya karena mereka udah udah hafal dengan sistemnya, karena memang untuk sistem penjualan Tingway itu mudah banget gitu kan, nggak ribet, mudah banget. Jadi pemula juga cukup sekali ngambil paket, berjalan udah selesai, karena emang nggak ribet, pasarnya nggak ribet, keuntungannya nggak ribet, cara mengolahnya juga nggak ribet, benar-benar praktis gitu kan, praktis, ekonomis, pokoknya worth it banget gitu kan. Jadi mudah lah gitu kan. Jadi kenapa nggak sampai berbulan-bulan belajar untuk bisnis Tingway gitu kan, kecuali untuk marketingnya memang perlu upgrade gitu kan. Nah itu, jadi kalau untuk jual barangnya sendiri, mungkin maksudnya itu lebih ke nggak ada tindakan setelah penjualan, nah gitu kan. Atau nah ini nih yang paling saya yang saya pertanyakan, jangan mau dibodohi teman-teman ya. Selama saya bikin konten segala macam itu, misalkan tutorial segala macam itu, itu disclaimer sesuai dengan pengalaman saya selama ini. Jadi kalaupun misalkan ternyata ada kesalahan, ya karena itu pengalaman saya pribadi ketika saya mengurus bisnis ini, terus itu yang saya jalankan, saya berbagi. Kalau misalnya teman-teman pengen
pengen meniru ya tiru aja gitu kan, cara marketing saya gitu kan, cara misalkan ngelinting segala macam tinggal ditiru. Kalau misalkan bermanfaat ya alhamdulillah, kalau misalkan ternyata salah saya juga manusia kan, seperti itu ya. Jadi tapi tidak ada namanya itu niat sama sekali untuk membodoh-bodohi namanya itu reseller saya lah gitu kan, atau membodoh-bodohi teman-teman yang pemula gitu kan. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan stabil karena memang saya amanah gitu kan. Mau berapapun teman-teman transfer, teman-teman kalaupun itu ada misalkan kesalahan saya kirim barang, terus ada barang cacat atau barang yang kurang, saya selalu ganti, saya bisa retur segala macam, silakan teman-teman coba saja gitu kan. Jadi saya gak pernah namanya itu membodoh-bodohi teman-teman yang mau pemula belajar di bisnis Tingway ini, nggak ada ya niat ya. Nah, oke, yang lanjut dari Pipid PC ya 369. Om Deddy Corbuzier lihat ini pasti ngakak. Iya ngakak, karena kalau teman-teman ya saya pikir juga nggak relevan juga saya disandingkan dengan Deddy Corbuzier, yang itu saya bilang ya saya mengagumi beliau karena dari tingkat kesuksesannya juga lebih sukses beliau ketimbang saya. Jadi ibaratnya saya tuh keroco. Mungkin ketika Om Deddy Corbuzier lihat konten-konten saya, dia pasti ketawa, pasti banget, karena memang banyak sekali kesalahan-kesalahan dari misalkan dari cara pengucapan, pelafalan, atau misalkan dari sistem bisnis yang saya jalankan selama ini. Mungkin ya buat orang-orang atau misalkan beliau-beliau yang udah lebih senior dari saya, mungkin mereka bakal tertawa karena memang yaitu masih banyak kekurangan di dalam diri saya, dan itu saya juga mengakui ya. Namun kenapa harus sampai bilang Om Deddy Corbuzier lihat ini pasti ngakak? Ya pasti ngakak kalau yang senior ya, bener gak? Tapi maksud saya bikin konten YouTube ini bukan maksud untuk membodohi yang kayak tadi, tapi saya pengen sharing aja, sharing sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Dan teman-teman kalau misalkan mau bermitra gitu kan, dan kita berbagi kebermanfaat, kenapa tidak kita berbagi kebaikan aja kan, seperti itu ya. Jadi tujuan saya bikin YouTube ini bukan untuk pamer, ataupun bukannya panjat sosial, ataupun ya iseng-iseng apalah gitu kan. Pokoknya gak ada hal yang negatif. Apapun yang saya lakukan di YouTube saya itu saya ya lakukan sesuai dengan kapasitas saya gitu kan, sebagai pebisnis yang mungkin pebisnis baru gitu kan. Dan saya mau berbagi dan sharing, kalaupun banyak kesalahan ya teman-teman silakan aja, mau ikuti mau enggak apa-apa kan gitu, seperti itulah ya. Terus apalagi oh ya, ini dari Andri 7488, wak bro bilang stabil. Kayak untuk stabil usahanya, alhamdulillah. Untuk namanya itu untuk saya pribadi sampai sekarang usaha Tingway ini masih stabil ya Bang ya. Jadi dalam artian stabil itu apapun keinginan, terus kebutuhan kebutuhan keluarga saya sampai saat ini belum kekurangan dan tidak kekurangan. Walaupun saya akui memang banyak tantangan untuk tahun-tahun sekarang gitu kan. Dan untuk penghasilan kalau misalkan dibilang turun drastis, saya juga nggak bisa bilang seperti itu, karena memang yang saya rasakan sendiri ketika saya memulai membangun bisnis ini, saya mulai dari nol. Saya sudah tahu seberapa banyaknya tantangan yang nanti itu ada di depan ya, menunggu di depan saya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan WKWK bro bilang stabil, memang stabil teman-teman. Kalau misalkan untuk diri saya pribadi, karena saya mainnya skala. Nah, jadi kalau misalkan mainnya skala gimana? Jadi kalau misalkan teman-teman mainnya di paket-paket yang kecil-kecil terus gitu kan, bukan salah paket. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman terjun di sebuah paket, misalnya paket 500.000. Nah, teman-teman kalau misalnya udah di paket 500.000, teman-teman coba usahain saving dulu biar nanti upgrade paket. Nah, paket misalnya jadi paket 1 juta. Dari paket 1 juta tahan dulu buat pakai untuk
untuk dipakai poya-poya itu karena memang apa namanya itu keuntungannya lumayan gede, dari 1 juta bisa jadi 2 juta itu omsetnya. Nah itu tahan dulu biar nanti teman-teman upgrade paket lagi, biar terus nanti modalnya itu nambah terus. Jadi teman-teman tetap ambil apa namanya itu penghasilan dari Tingway itu untuk mencukupi kebutuhan kehidupan teman-teman, tapi jangan lupa teman-teman sisihkan apa namanya itu keuntungannya itu untuk nanti upgrade modal. Nah itu jadi manajemen keuangan itu berpengaruh. Nah itu kalau misalkan teman-teman cuma diam di satu paket aja, nggak ada saving gitu kan, nggak mau saving, ya teman-teman gimana mau stabil. Sedangkan kalau misalkan jangankan di usaha Tingway gitu kan, di usaha-usaha yang lain yang marginnya kecil gitu kan, yang keuntungannya kecil gitu kan, apalagi yang keuntungannya kecil kayak sembako gitu kan, dia membutuhkan skala yang gede gitu kan, karena memang dia mainnya quantity gitu kan. Dan dan itu juga gak menutup kemungkinan untuk produk Tingway. Jadi produk Tingway juga butuh namanya itu skala. Jadi kalau misalkan mau stabil, teman-teman hitung dulu mau di skala berapa. Nah, dan teman-teman tentu kalau pengen stabil ya usahakan promosi lah. Contoh konten gitu kan. Sekarang kan bisa promosi lewat media online juga, offline juga. Jadi jangan duduk diem di toko terus apa namanya itu nunggu pelanggan datang, ya gak bisa seperti itu gitu kan. Karena memang kompetitor di luaran itu ya lebih gesit lagi, lebih gerak lagi, lebih kejam lagi ya. Teman-teman kalau misalkan mau stabil ya teman-teman usaha dulu gitu kan, keluarkan dulu jerih payahnya gitu kan, jangan apa namanya itu jangan diam di toko doang gitu kan. Kalau saya seperti itu ya, mau konten gitu kan, terus nyari relasi baru gitu kan, terus kita mencari apa namanya itu partner baru, mitra-mitra baru, atau traffic order yang baru dengan cara seperti apa ya? Tentu dengan cara promosi gitu kan. Teman-teman mau dapat traffic order yang tinggi tapi gak mau promosi, ya mau datangnya dari mana gitu kan. Walaupun ya ibaratnya rezeki gak bakalan kemana, tapi tetap ada rezeki yang harus kita cari Kak, bisa kalau misalkan kita mau nambah gitu kan. Jadi saya bilang kalau misalkan stabil, ya untuk diri pribadi saya stabil, tapi kalau misalkan ada banyak yang apa namanya itu nggak berjalan, memang ada yang nggak berjalan gitu kan, dan saya bisa menghitung dari beberapa persen research saya juga ada yang tutup juga gitu kan, ya karena memang setiap orang pasti beda-beda kan, gitu kan. Ada yang bisa memanage keuangannya gitu kan, terus ada bisa juga kan misalkan modalnya ternyata dipakai untuk kebutuhan keluarga yang lain gitu kan, ada musya segala macam kan, banyak gitu kan. Nggak bisa kita ngambil spekulasi ini penyebabnya karena memang produknya nggak laku, kurang bagus, nggak bisa seperti itu gitu kan. Banyak aspek yang bisa menimbulkan tadi yang Bro bilang itu stabil atau nggak stabilnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya, ocehan saya itu mungkin kalau misalkan teman-teman mau ketawa aja, silakan aja. Kalau misalkan ada yang bermanfaat, ada yang bisa teman-teman petik gitu kan, manfaatnya silakan gitu kan. Kalaupun nggak ada ya nggak, teman-teman tinggal dibuang aja. Karena ini cukup ocehan saya, karena memang saya gatel banget pengen ngomong gitu kan. Nah gitu teman-teman. Tapi terima kasih ya buat teman-teman yang udah kirim kritik. Ya silakan ramein channel saya, kritik saya, karena memang saya nunggu banget kritikan-kritikan buat yang membangun untuk diri saya pribadi gitu ya teman-teman ya. Lega juga kalau udah ngomong. Nah itu aja teman-teman ya, kita ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.